Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas salah satu sepatu dari brand lokal, yaitu Brodo, dengan siluet terbaru mereka, yaitu Ferrata. Ya, jadi di sini bisa dilihat nih untuk deskripsi produknya. Ini adalah siluet terbaru dari Brodo dengan tema Adventures atau berpetualang gitu ya. Jadi untuk siluet Ferrata ini adalah salah satu siluet yang desain konstruksi sepatunya cocok untuk digunakan di outdoor activities, yang mana itu merupakan salah satu lini sepatu terbaru dari sepatu Brodo. Seperti apa nanti kita lihat saja ya. Jadi di sini saya ambil ukurannya itu di 43 karena memang sepatu Brodo semuanya itu saya ukuran di true to size saya, dan secara sentimeter juga masih masuk, dan kurang lebih nanti siluet Ferrata itu bentuknya seperti ini ya. Untuk colorway-nya sendiri, dari 3 colorway yang keluar, saya sendiri memilih yang warna full black ya. Seperti yang teman-teman tahu, memang saya senang bermain di warna-warna aman, salah satunya adalah warna hitam. Dari sisi kotak sepatunya, untuk siluet Ferrata ini tidak ada yang berbeda. Ini adalah kotak sepatu yang umum digunakan untuk beberapa sepatunya Brodo gitu ya. Ada tulisan Brodo, logo Brodo, ada tulisan Engineer, ada talinya di sini, jadi buat gampang kalau misalnya mau dibawa-bawa gitu ya. Dan juga ada map Indonesia di bagian bawah kotak sepatunya ya. Langsung aja, tidak usah berlama-lama, kita langsung buka seperti apa sih siluetnya, karena saya juga penasaran nih kira-kira bentuknya itu seperti apa ya. Kita keluarin dulu satu persatu sepatunya ya. Set. Oh, di dalam kotaknya ada dapat sesuatu. Ini ada extra lace ya, dibungkus dengan menggunakan plastik ziplock berwarna bening seperti ini. Dan dari extra lace ini bisa dilihat bahwa warnanya masih seragam dengan yang ada di sepatunya ya. Warnanya itu kombinasi warna hitam dan juga warna kuning. Memang di sini untuk extra lace-nya itu lebih ke round laces ya kalau saya lihat, sementara kalau tali sepatu yang ada di sepatunya ini lebih ke flat laces, meskipun ini lacesnya ini laces yang elastis ya. Tapi nanti kita bahas aja lah lebih detail seperti apa. Kita singkirin dulu kotak sepatunya. Oh ya, dapat stiker Brodo juga ini, thank you Brodo. Dan inilah dia sepatu siluet terbaru dari sepatu Brodo untuk siluet Ferrata ya. Jadi kalau dilihat dari konstruksinya, memang sepatu ini cocok untuk digunakan aktivitas yang outdoor, dan juga teman-teman yang ingin berpetualang sesuai dengan tema dari sepatu ini ya, yang dirilis oleh sepatu Brodo. Memang koleksi-koleksi untuk adventure. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Nih saya lihatkan dulu secara umum kira-kira seperti apa bentuk sepatunya. Tapi feel-nya ketika pertama kali saya pegang sepatu ini sepatunya ringan banget ya. Jadi harusnya enak ketika nanti dipakai berpetualang ya, karena memang sepatunya enak, nggak berat, dan juga nyaman ketika digunakan untuk daily use. Oke, jadi untuk berat sepatu ini ya, kita coba timbang satu persatu. Dari sepatu kanannya terlebih dahulu ya. Jadi sepatu kanannya itu beratnya di 287 gram. Sedangkan untuk sepatu kirinya itu beratnya di 287 gram juga. Jadi sama-sama di 287 gram ya. Atau kalau di total itu sama dengan 574 gram ya. Yang memang menurut saya itu masih tergolong ringan ya. Sepatu dengan berat di bawah 300 itu benar-benar ringan. Dan memang feel yang saya rasakan pertama kali ketika memegang sepatu ini adalah, wah ringan juga nih sepatunya. Ternyata benar beratnya di bawah 300 gram ya. Jadi akan enak lah kalau dipakai untuk aktivitas outdoor, karena memang sepatunya ringan juga gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian sepatu paling pertama, yaitu outsole-nya terlebih dahulu. Ini adalah outsole dari sepatu Ferrata. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada banyak segitiga ya. Tentunya ini untuk memberikan grip yang maksimal, khususnya untuk medan-medan yang sulit seperti misalnya berkerikil gitu ya, berbatuan dan lain sebagainya. Ini akan sangat cocok. Bentuk outsole seperti ini digunakan untuk menerjang bebatuan, ranting, dan juga medan terjal lainnya tanpa harus khawatir licin, jatuh, dan lain sebagainya ya. Karena memang bentuk outsole-nya ini bener-bener patternnya oke banget ya. Tuh ya, dari sisi bahan sebenarnya ini terbuat dari rubber, tapi di bagian midsole-nya nih kalau naik ke atas, ini ada bagian yang terbuat dari violin-nya tuh ya. Bagian violin-nya ini empuk tuh ya kan. Cuman kalau violin aja tanpa ada rubber, tentunya nanti bagian violin ini akan mudah untuk terkikis ya. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai berpetualang gitu ya, menghadapi medan yang berbatuan, tentu bagian violin ini akan semakin cepat untuk terkikis. Sehingga memang selayaknya gitu ya, sepatu-sepatu outdoor lainnya memang di bagian outsole-nya harus dilapisi lagi dengan outsole yang terbuat dari rubber untuk meningkatkan durabilitas. Apalagi bagian outsole-nya ini sudah diberikan grip yang benar-benar oke banget nih seperti ini ya.
Oke, nih untuk pola dari midsole-nya seperti ini ya, jadi kayak ada pola-pola apa ya, kayak meses gitu ya, teman-teman lihat di sini, untuk memberikan kesan yang bener-bener outdoor gitu ya. Mungkin ini kayak potongan ranting, potongan batu atau pasir gitu kali ya, sehingga dia memberikan pattern-pattern yang seperti ini. Memang dari sisi desain ini flow midsole-nya bener-bener dinamis sekali dan cocok untuk disematkan pada sepatu outdoor seperti ini ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini filennya enak banget dan harusnya nanti si bagian filennya ini ketika dipakai gitu ya, itu akan banyak bagian-bagian yang akan berkerut nih. Karena ini belum dipakai saja, sudah ada bagian yang kayak berkerut gitu kan. Dan memang seperti itu sih sebenarnya untuk material filen ini gitu. Bukan berarti kalau berkerut itu bahannya jadi nggak bagus, enggak. Memang seperti itu dia bentuk dari filen midsole ini ketika dikonstruksi di sepatunya gitu ya. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini untuk si outsole-nya terus dia menjulur sampai ke bagian depan untuk melindungi toe kita dari impact. Memang di beberapa sepatu kalau saya lihat umumnya bagian rubber ini terus sampai ke belakang juga ya, tapi ini enggak, dia berhenti saja sampai di sini sehingga bagian midsole-nya ini tidak terlindungi oleh bagian rubber. Saran saya sih mungkin akan lebih baik kalau terus naik ke atas ya, karena ini kan sepatu outdoor, jadi harapannya sepatu ini akan digunakan terus untuk menghadapi berbagai rintangan, berbagai medan, dan kita nggak pernah tahu rintangan itu berasal dari mana aja, bisa aja dari belakang juga gitu ya. Jadi mungkin akan lebih oke kalau misalnya ditambahkan lagi. Tapi ya dengan begini saja menurut saya sudah oke kok desain dari sepatu Verata ini ya. Oh ya, kalau dari samping si outsole-nya itu menyerupai seperti kayak sepatu bola ya. Ini kayak ada bagian-bagian yang terlihat seperti pool dari sepatu bola ya, tuh lihat tuh ya. Yang tentunya memang harusnya secara fungsi sama, tapi ini dari sisi bahan memang beda lah ya. Ini bukan pool sepatu bola, tapi secara fungsi itu mungkin serupa, yaitu supaya membantu kita untuk menahan supaya kaki kita tidak mudah tergelincir ketika bermain atau digunakan di medan yang berumput atau licin ya, sehingga nyaman nanti ketika digunakan. Bener-bener sudah didesain di segala medan ya kalau saya lihat ini ya, outsole-nya keren banget. Oke, naik ke bagian upper. Ini uppernya merupakan kombinasi dari beberapa material tentunya. Uppernya ini yang bisa terlihat adalah bahan mesh ya. Ini bagian meshnya ini kayak sisik ular gitu ya kalau dilihat. Jadi bener-bener desain dan pattern dari meshnya itu menyatu dengan alam ya. Dari sisi feel ya, ini feel meshnya itu bukan tipe yang halus tapi tidak terlalu kasar juga. Jadi kayak ada teksturnya lah nih bagian meshnya, dan lumayan besar untuk bukaan dari meshnya seperti itu ya. Kemudian nih ada bagian mesh lagi sampai ke bagian depan ya. Nih toe-nya ini juga di bagian depan sini ada mesh lagi berwarna hitam gitu, karena memang ini saya mengambil warna yang all black. Tapi ada beberapa bagian juga yang terbuat dari fox sweat ya, kalau saya lihat dari deskripsi barangnya. Fox sweat-nya itu ada di bagian toe ini. Ini terbuat dari fox sweat ya, ini sweatnya meskipun fox tapi tetap halus kok, tetap enak feel-nya, dan dia menjulur sampai ke bagian eye stay atas sini ya, bagian si sweatnya. Di bagian heels ini juga ada bagian sweatnya tuh ya, dan ada logo Brodo dengan embosan berwarna agak mengkilap ya, jadi dia bukan yang tipe Dove tapi dia agak mengkilap di sini. Tulisan Brodonya juga berwarna hitam. Lalu di bagian sininya ada terbuat dari kayak fox leather gitu kalau saya lihat, berwarna grey. Ini mungkin bagian reflektif juga ya di bagian sininya. Ya, lalu ada kayak perforated gitu di sini. Ya, jadi ada sedikit sentuhan fox leather di bagian belakang ini. Kira-kira apa ya tujuannya, kenapa ditaruh fox leather di bagian belakang? Ya mungkin untuk memberikan estetika juga sekaligus menjadi tempat bagian reflektifnya ini. Saya nggak tahu, nanti saya coba aja nih apakah memang ini adalah bagian reflektif atau tidak gitu ya. Tapi memang di sini ada satu yang menonjol di bagian lateral atau di bagian luar dari sepatunya. Di sini ada kayak reflective beads-nya gitu ya. Kalau ini saya yakin ini adalah reflective beads-nya ya. Mungkin saya ambil cahaya dulu gitu ya untuk membuktikan apakah memang betul ini reflektif ya. Tentunya bagian reflective beads ini untuk membantu kita di tengah kondisi yang minim cahaya, karena memang ya namanya berpetualang, kita nggak pernah tahu bisa dilakukan pada pagi, siang, sore maupun malam hari yang minim cahaya ya. Jadi harapannya itu bisa membantu sedikit penglihatan kita, oh bahwa itu ada kaki kita, ada sepatu Verata di sana ya. Kemudian ada sedikit sentuhan jahitan stitching benang berwarna kuning seperti ini ya. Jadi selain warna all black, dia memberikan beberapa sentuhan kuning di beberapa tempat sepatu, yaitu pertama di bagian toe sini ya, di kiri kanannya ada nih di bagian luar dan juga di bagian dalam. Dia dijahit di atas si fox leathernya, dan juga ada di bagian woven di sini yang menahan si tali sepatunya. Jadi dia kayak jalur tempat dilewatin si tali sepatunya ya.
Jadi memang ada bagian yang diberikan berwarna kuning seperti ini. Padahal sebenarnya si tali sepatunya itu kayak masuk keluar aja gitu di bagian lubang. Jadi di sini ada lubang-lubang tali sepatunya, tapi yang di tengah itu bukan lubang tali sepatu, tapi diberikan kayak woven begini untuk dilewatkan si tali sepatunya ke sana gitu ya. Jadi ada satu bagian yang bukan lubang sepatu lah ya gitu, ada tapi terbuat dari woven warna kuning gitu ya kan. Untuk lacesnya ini kalau saya lihat adalah laces yang flat tapi dia elastis ya. Jadi harusnya jadi lebih fleksibel dan lebih nyaman ketika digunakan ya. Dan saya coba keluarin dulu extra lace-nya tadi. Apakah ada sedikit perbedaan bahan ya dibandingkan dengan yang tersematkan di sepatunya? Ya bener ya, jadi memang si extra lace-nya ini memang memiliki warna dominan hitam tapi juga ada sedikit sentuhan kuning, sama dengan seperti di sepatu Verata ini. Dominannya hitam tapi ada sedikit sentuhan warna kuning di beberapa bagian sepatu. Tapi kalau di tali sepatunya ini kayak ada totol-totolan warna kuning yang berpola ya. Dia mengelilingi si tali sepatunya. Dan ini dia memilih untuk yang round laces ya. Kalau yang tadi kan flat laces di sini, tapi di sini kita diberikan pilihan untuk yang round laces ya. Ini juga sama elastis, kalau saya rasakan ya, ditarik-tarik juga dia termasuk yang elastis si tali sepatunya. Berarti sama dengan yang ada di sepatunya. Cuman yang ini flat, yang ini round laces ya. Kemudian untuk rooster beak-nya ya, logo si Brodonya nih, paruhnya ini terbuat dari TPU ya. Tuh teman-teman lihat, dia lebih ke doff gitu, tidak reflektif bagian rooster beak-nya, tapi oke banget lah. Dia juga senada, warnanya warna hitam, tapi ada list warna silver di pinggir-pinggir si rooster beak-nya gitu ya. Mungkin itu untuk memberikan pembeda ya antara rooster beak dan juga bagian mesh uppernya ini, karena kalau misalnya full pinggirannya ini juga hitam, nanti si rooster beak-nya kayak nggak terlihat menonjol gitu. Tapi kalau ada desain garis berwarna silver di ujungnya gini, itu jadi bener-bener terlihat dia kayak agak sedikit timbul gitu si rooster beak-nya ya, untuk memberikan identitas tersendiri lah dari sepatu ini gitu ya kan. Kemudian naik ke bagian tangnya. Nah ini tangnya empuk juga, ada bagian mesh dan juga ada bagian foamnya di dalam gitu ya. Dan di sini ada kayak pull tabnya gitu ya, terbuat dari webbing ya, untuk memberikan kenyamanan ketika nanti kita pakai sepatunya, gampang ditarik dan juga gampang digunakan si tangnya ya. Menarik memang untuk melihat desain tangnya ini. Jadi di dalam desain tangnya ini sudah ada webbingannya yang juga berfungsi sebagai lace keeper di sini, sehingga si tangnya itu nggak akan jatuh gitu ya, karena dia terikat dengan si talinya. Kalaupun jatuh, dia nggak jatuh sampai ke dalam gitu ya, karena dia tertahan oleh si tali sepatunya. Oke, jadi desain yang menarik sebenarnya di si tangnya ini ada webbingannya dari bawah sampai ke atas, dan ada bagian yang celahnya di sini untuk masuk si tali sepatunya, untuk sekaligus untuk menahan supaya tangnya itu tidak berjatuhan ya. Di bagian tangnya ini ada tulisan berwarna kuning juga, termasuk pemilihan warna yang menarik juga dari Brodo ya, memilih warna kuning. Brodo Outdoor Gear, crafted for modern gentlemen, engineered by Brodo ya. Jadi ini adalah salah satu lini sepatu yang baru dari Brodo, yaitu Brodo Outdoor Gear ya. Itu, dan langsung mengeluarkan sepatu Verata yang unik banget gitu ya. Kita langsung masuk ke bagian dalamnya, kita coba keluarkan insole-nya seperti apa. Nah, inilah dia insole-nya, Brodo Outdoor Gear gitu ya. Ini terbuat dari foam ya, berwarna kuning. Apakah ini memiliki teknologi yang sama dengan Zen Rolling? Dari sisi keempukannya sebenarnya sama-sama enak ya. Ini warnanya kuning memang, tapi dari sisi keempukan rasanya ini mirip dengan insole-nya Zen Rolling, meskipun ini lebih tipis ya untuk insole-nya dibandingkan dengan insole Zen Rolling yang ada di Brodo S Nova yang terbaru ya. Tapi ini cukup oke lah, cukup empuk kok ini insole-nya, enak banget si foam-nya. Ya, dari sisi warna sama seperti yang ada di sepatunya, dia kombinasi warna hitam dan juga warna kuning di sini ya. Kemudian ini lihat nih untuk liningnya, di bagian dalamnya terbuat dari mesh dan juga foam. Hanya saja di bagian mesh dalam ini itu dia bukaannya lebih kecil dibandingkan dengan mesh yang ada di luar. Jadi empuk banget gitu ya, enak banget di sini. Untuk jahitannya tuh rapi juga ya di dalam tuh, trouble stitching ya. Oke banget, sehingga harusnya secara konstruksi ini kuat banget lah ya. Oke, di bagian sini memang agak ada bagian yang keras ya di bagian sini. Wah, bagus juga nih. Tentunya ini untuk melindungi kaki kita ya. Jadi bagian si sweatnya ini ya, ini bener-bener oke banget ya. Kayak ada perlindungan tambahan di bagian sininya nih,
Jadi di bagian ini nih, bagian si sweatnya ini, kalau dari luar sweat, tapi kalau di dalam dia kayak apa ya? Tuh. Bisa didengar nggak? Jadi itu bukan hanya foam biasa. Saya pikir tadi hanya mesh sama foam, tapi dia ada bagian yang cukup keras di sana. Tuh, dengar nggak suaranya? Ya. Yang tentunya ini oke banget untuk melindungi kaki kita, karena memang ini kan sepatu outdoor ya. Kalau misalnya full mesh doang tanpa ada rangkanya gitu ya, di sini tentunya akan kurang oke lah. Tapi ya saya baru merasakan di bagian sini nih, di bagian sweatnya, bagian dalamnya itu ternyata ada bagian yang keras, entah ditaruh tambahan pelat sesuatu atau apa di dalam, saya nggak tahu gitu ya. Tapi ini oke lah, keren. Ya, oke. Untuk sepatu ini fittingnya masih true to size, dan memang beberapa sepatu Brodo saya masih mengambil di ukuran true to size dan tidak ada kendala dari sisi ukuran. Kalau untuk sepatu Verata ini untuk size 43 ya, true to size saya di itu cm di 28,1, jadi masih ada space yang tidak terlalu berlebihan dari sepatu ini ketika saya gunakan. Jadi fittingnya nyaman. Kalau saya ambil di 42 itu di 27,4. Terlalu sempit pastinya karena kaki saya di 27,5 ya. Jadi memang cocok lah kalau saya ambil di 43 dengan cm di 28,1 ya. Sepatu ini saya beli di websitenya Brodo ya, di bro.do dengan harga Rp549.000. Saya sendiri memang cukup sering membeli sepatu Brodo di websitenya Brodo karena suka ada voucher potongan harga tuh. Jadi kalau misalnya kita beli lewat websitenya Brodo, itu kita dapat poin, lalu poin itu bisa kita tukarkan menjadi voucher potongan harga. Tahun lalu saya pernah dapat voucher potongan harga di atas 100.000 lah, tapi sekarang kayaknya udah dibatasi oleh si Brodo ya. Jadi poinnya itu hanya bisa saya tukarkan dengan voucher potongan harga 100.000. Tapi ya itu masih oke lah. 100.000 potongannya berarti saya dapat harga di 449.000. Dengan build dan juga desain dari sepatu Verata yang menurut saya oke banget ini ya. Sepatu Verata ini buat saya pribadi masih sangat worth it buat teman-teman karena memang nyaman juga untuk digunakan di daily use ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai beraktivitas sehari-hari, ini juga masih oke. Apalagi warnanya benar-benar warna netral ya, yang saya beli ini warna hitam. Meskipun Verata sendiri memiliki dua warna lainnya selain Verata Full Black, tapi mereka juga ada Verata Desert Beige OWS. OWS itu biasanya artinya off-white sole gitu ya, jadi sole-nya itu berwarna putih. Kalau ini kan sole-nya berwarna hitam. Dan juga ada Verata Forest Green OWS ya. Jadi dia agak kehijauan ya, ini lebih menyatu lagi dengan alam karena warnanya hijau dan juga coklat ya, jadi bener-bener membumi lah gitu sih sepatu yang forest green ini. Oke, saya sendiri memang sengaja memilih yang full black karena memang sepatu outdoor seperti ini pasti tentunya akan rawan kotor, apalagi sekarang juga udah musim hujan ya, pastinya akan sering terkena becek, licin dan lain sebagainya, sehingga akan lebih mudah kotor. Dan kalau warnanya hitam itu rasanya tidak terlalu susah lah untuk membersihkannya. Itu pengalaman saya pribadi ya. Tapi kalau dilihat dari bahan-bahannya nih, yang kayaknya agak sulit dibersihkan memang hanya di bagian Fox sweatnya tadi. Tapi kalau di bagian mesh, bagian outsole itu menurut saya wajar lah dan rasanya masih bisa mudah untuk dibersihkan. Oke, bagaimana menurut teman-teman rilisan terbaru dari sepatu Brodo ini? Apakah cocok untuk sepatu Verata ini digunakan untuk aktivitas outdoor? Apalagi kalau misalnya teman-teman mau berpetualang. Saya nggak tahu apakah memang sepatu ini dirancang untuk hiking juga, tapi ya selalu berhati-hati ya kalau misalnya memilih sepatu performance yang berhubungan dengan hiking seperti itu. Kalau memang seperti itu, ya kembali ke teman-teman lah preferensinya. Tapi buat saya pribadi sih, saya akan menggunakan sepatu ini untuk daily use saja dan juga untuk aktivitas outdoor yang masih ringan tentunya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas support dan dukungan dari teman-teman untuk channel saya. Kira-kira produk apa lagi yang perlu saya review di video berikutnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.